Nah, saya akan membuatkan tutorial bagaimana untuk bisa membuat fermentasi dari pupuk eco farming yang premium ya, teman-teman. Jadi, saya kemarin baru beli 2 ya di sini untuk yang premium. Nah, sebelumnya saya menanam padi, teman-teman. Sebelum menanam padi pada saat persiapan lahan ya, saya menyemprotkan 3 dus ya, 3 dus ini tapi yang original untuk setengah hektar lahan. Nah, kemudian di tanggal 15 di hari ke-10 ya, teman-teman, saya menyemprotkan 1 dus lagi yang original untuk setengah hektar lahan ya. Nah, ini 2 botol ini saya akan siapkan karena lahannya itu terdiri dari 1/4 hektar dan 1/4 hektar. Jadi saya buat langsung 2 ya. Untuk setengah hektar saya pakai 1 dus yang premium ya, teman-teman. Nah, bentuknya dia segelan ya, semuanya disegel seperti ini. Dan expire-nya ini Oktober 2025. Jadi saya beli ya, teman-teman. Dan ini kita buka. Isinya tutupnya itu warnanya kuning seperti ini dan ada tulisannya premium ya. Kalau yang original tutupnya hijau. Nah, kemudian di dalamnya juga ada brosurnya. Brosurnya ini menjelaskan untuk eco farming yang premium ya. Kalau yang original dia menjelaskannya untuk yang original. Nah, ini yang premium. Nah, kelebihan dari eco farming yang premium ini pemupukan ya sangat mudah dilakukan, bisa dicampur dengan air atau difermentasi. Semakin lama difermentasi, maka hasilnya akan semakin bagus ya. Jadi bakteri positifnya itu akan berkembang biak menjadi lebih banyak dan super aktif. Nah, kemudian di baliknya, ini adalah tata cara penggunaan untuk tanaman. Jadi tanaman yang kita bisa gunakan pakai pupuk eco farming ini ada padi, kedelai, jagung ya. Jadi ada 17 macam tanaman sampai stroberi, kedondong, alpukat, singkong dan sebagainya. Bahkan jamur juga bisa. Nah, di sini ya, untuk 1 tube ini teman-teman bisa gunakan itu untuk 1 liter air kelapa. Jadi saya gunakan air kelapa ini sebagai nutrisi nanti untuk makanan dari bakteri positifnya ya. Nah, kemudian ini kita buka. Isinya seperti ini ya. Jadi ini di sini juga ada penjelasannya tentang pupuk yang premium. Nah, kemudian ini dalam posisi di vakum. Ya, dalam posisi di vakum. Nah, ini kita buka. Kita buka seperti ini ya. Ini agak keras ya, kering. Kita masukkan dulu ke mangkok sini. Cukup keras ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita kecil-kecilkan ya supaya bisa dimasukkan ke dalam botolnya. Agak keras juga. Nah, ini sudah saya bagi 2 ya. Kemudian kita masukkan ke masing-masing botol. Bisa nggak masuk? Nggak bisa ya. Agak keras ya.
belum bisa masuk. Ini bisa dihancurkan tolong Bang. Ditumbuk gitu. Sebentar teman-teman, biar dihancurkan dulu sebentar ya. Agak keras ternyata. Kalau aromanya itu seperti jamu ya. Sebentar saya minta untuk dihancurkan dulu, biar mudah nanti dimasukkannya. Ini juga kita buka. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ya teman-teman, itu setiap pagi tutupnya dibuka, terus tutup lagi ya. Jadi karena dia nanti akan mengeluarkan gas ya. Karena ini air kelapa, jadi kalau kita fermentasi dia akan menimbulkan gas. Jadi setiap pagi kita buka, kemudian tutup lagi untuk mengeluarkan gasnya. Tunggu sebentar ya teman-teman, baru dihancurkan supaya bisa masuk ke dalam botol ini. Nah, ini nanti akan kita gunakan 3 hari ke depan. Semakin lama, maka bakterinya itu akan semakin berkembang biak ya. Dan terlihat banget ya bedanya di sawah, di lahan sawah itu. Sebelumnya kita menggunakan pupuk kimia ya, kita gunakan pupuk kimia. Itu tanah itu sama sekali keras, tidak ada cacing-cacingnya satupun ya teman-teman. Tanah itu jadi rusak, benar-benar rusak tanahnya. Nah, itu yang saya kemudian berpikir ya, bagaimana caranya supaya tanah itu bisa subur. Kemudian saya konsultasi dengan PPL, Bu Titi, saya bertanya, dan dia juga melihat di lahan, dia berkunjung ke lahan, dia bilang kalau tanah ini sudah tidak subur ya, karena sudah berpuluh-puluh tahun digunakan pupuk kimia. Nah, kemudian disarankan untuk menggunakan pupuk organik ya, untuk mengembalikan kesuburan tanah. Nah, pengalaman sebelumnya pada saat menanam padi, teman-teman, padi itu baru terlihat subur kalau kita berikan pupuk dari pupuk kimia. Terlihatnya subur. Tapi setelah itu dia seperti kelaparan lagi ya tanamannya, membutuhkan pupuk lagi karena tanahnya sudah betul-betul tidak subur lagi. Tanahnya sangat keras, sangat liat, tidak bisa menyerap air, dan itu sangat membuat saya tidak nyaman. Nah, makanya saya mengambil keputusan untuk mengubah ya dari pupuk kimia ke pupuk organik. Nah, ini sudah dikecil-kecilkan ya, teman-teman. Ini kita masukkan, kita bagi dua. Ya, saya masukkan ke sini. Kita bagi dua. Dan 2 botol ini kita gunakan untuk 1/2 hektar. Karena ada 2 lahan ya, jadi saya pakai 1 botol supaya nanti yang menyemprotkan itu tahu ya 1 botol ini untuk 1 lahan, karena beda-beda lah, beda tempatnya. Nah, ini yang kecil-kecil ini kita masukkan pakai sendok. Karena nanti yang menyemprotkan itu kita pakai tenaga ya. Jadi kita nanti kasih instruksi 2 botol ini untuk 2 lahan. Masing-masing 1/4 hektar. Harusnya, teman-teman ya, harusnya 1 botol itu cukup untuk 1/2 hektar karena 1 dus pupuk ini bisa untuk 1 hektar. Sementara lahan kita itu 1/2 hektar ya. Tapi kenapa saya double pupuknya ya, untuk mempercepat kesuburan tanah dan kesuburan tanaman.
Tujuannya itu, teman-teman. Nah, karena ini organik, organik itu nggak masalah ya. Jadi kalau kita mau beri lebih banyak juga nggak masalah gitu, karena dia organik. Tidak akan berpengaruh pada tanaman atau tanahnya, justru dia lebih bagus. Nah, ini kita tinggal campurkan seperti ini. Dia mudah larut dalam air ya. Kayak gini, tinggal dikocok gini aja. Dikencengin dulu tutupnya. Kita kocok kayak gini, terus kita diamkan ya. Nah, nanti setiap pagi buka tutupnya, nanti akan keluar gasnya, kemudian tutup lagi, teman-teman. Nah, ini masih belum larut ya, nanti dia akan larut sendiri. Nah, ini adalah cara fermentasinya. Kalau yang pertama kedua, teman-teman, saya fermentasi pakai molasenya tetes tebu. Tapi ini saya pengen coba pakai yang air kelapa ya, teman-teman. Nah, ini tutorialnya, teman-teman, buat teman-teman yang belum menggunakan ya. Saya sudah membuktikan ternyata memang tanah itu lebih subur ya. Baru kita pakai saat ini usia lahan ya, teman-teman. Usia lahan itu sekarang ini kira-kira pada saat tanam kan tanggal 5 ya. Kita berikan pupuk pertama tanggal 3. Tanggal 3, sekarang tanggal 25. Berarti 22 hari ya, hanya dalam waktu 22 hari tanah itu betul-betul subur, tanahnya betul-betul apa namanya itu ngelumpur ya, kemudian sangat subur banget, cacing-cacing tanahnya banyak yang menandakan bahwa ada organisme yang hidup di dalam tanah itu, yang sebelumnya sama sekali saya nggak nemukan cacing ya. Terus juga tanahnya tuh keras banget. Kalau kita itu mau nyabut rumput-rumput yang tumbuh itu benar-benar susah banget, teman-teman. Keras banget. Tapi hari ini hanya 20 hari saya pakai eco farming. Tanah itu benar-benar empuk, subur. Saya kalau masuk ke dalam sawah itu enak banget ya, terlihat banget cacing-cacing tanahnya itu ada kehidupan di dalam tanah yang tadinya sebelumnya tidak ada ya. Dan tanaman itu langsung hidup, langsung ngelilir, teman-teman. Nah, ini saya membuktikan sendiri. Saya sudah mengamati 1 tahun dari orang-orang yang menggunakan eco farming. Jadi saya tidak serta-merta memutuskan untuk coba-coba, tidak. Saya sudah meneliti 1 tahun. Saya lihat tanaman orang-orang yang pakai eco farming ternyata memang bagus banget ya. Tanahnya subur, tanamannya juga bagus. Rumputnya itu juga berkurang, teman-teman. Rumputnya berkurang. Ini sudah kita tanam tanggal 5 ya. Tanggal 6. Jadi sudah 19 hari, besok tuh 20 hari. Belum ada rumput yang tumbuh di lahan. Itu luar biasa menurut saya, karena selain tanahnya subur, rumputnya juga berkurang. Yang tadinya rumputnya itu lebih tinggi daripada tanaman padinya. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tanya-tanya, silakan ketik di komentar ya. Dan hasilnya, teman-teman ya, yang sudah pakai pupuk eco farming ini, saya diberi itu berasnya. Ya, saya diberi berasnya. Ternyata berasnya tuh pulen banget, enak banget, beda sama beras yang pakai pupuk kimia. Nah, jadi ini adalah pilihan karena saya adalah petaninya ya, teman-teman. Saya bisa membedakan kebutuhan makanan tanaman padi ya, menggunakan pupuk kimia itu sangat tergantung dia, karena tanahnya rusak, tidak subur, maka dia sangat tergantung dari pupuk yang kita berikan dari pupuk kimia ya, sangat tergantung. Nah, justru saya ingin memperbaiki tanahnya, dan itu atas rekomendasi PPL juga, teman-teman. Apalagi itu tanah sendiri ya, bukan sewa. Jadi lebih baik kita menggunakan pupuk organik, ternyata tanaman itu jadi lebih kuat, lebih sehat ya. Rumputnya itu kurang ya, dan juga luar biasa ada kehidupan organisme di dalam tanah, itu yang luar biasa menurut saya, yang selama ini saya lihat sudah sekian kali panen ya, teman-teman. Saya nggak habis pikir caranya bagaimana supaya tanaman padi itu betul-betul alami, natural, hidupnya itu betul-betul natural, tidak tergantung dari pupuk, teman-teman. Nah, ternyata ini sudah tercapai. Di hari ke-19 saya sudah melihat perbedaan yang sangat nyata menggunakan pupuk organik dan non-organik atau pupuk kimia. Nah, buat teman-teman yang selama ini
masih bingung bagaimana supaya tanaman itu sehat, tidak banyak rumputnya, kemudian berasnya juga enak ya, juga hamanya sedikit gitu ya, tidak ada hama bahkan, kemudian juga tidak ada hama, selain itu juga rumputnya berkurang ya, dan juga tanaman itu menjadi lebih kuat ya, lebih kuat. Jadi tidak roboh gitu teman-teman. Itu yang kita inginkan. Ternyata yang organik itu luar biasa sekali. Nah, ini tutorial dan testimoni dari saya di hari ke-20. Saya akan terus testimonikan kepada teman-teman ya perbedaan menggunakan pupuk kimia dan pupuk organik. Ternyata memang luar biasa ya, gunakan pupuk organik teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.